warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal Islam sayyidinal adiyani fil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya Astuti, mahasiswa Prodi PAI semester 2. Insya Allah akan menjalankan tugas dari mata kuliah Tarbiyah Islamiyah lanjutan. Dengan tugasnya yakni yang pertama menjelaskan pengertian dan ruang lingkup tadris, taklim, dan tarbiyah. Untuk ruang lingkup tadris, taklim, dan tarbiyah merupakan 3 konsep yang erat kaitannya dalam konteks pendidikan Islam. Tadris juga merupakan proses pengajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Tadris ini juga termasuk metode pengajaran, pengembangan kurikulum, penilaian, dan manajemen kelas. Untuk tadris, yakni istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Untuk tadris ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyampaian pengetahuan hingga pembentukan karakter siswa dalam rangka nilai-nilai Islam. Jadi, secara gamblang, tadris adalah upaya untuk mengajarkan dan memahamkan pelajar tentang ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk pengembangan tadris mencakup banyak hal, mulai dari penyempurnaan kurikulum hingga integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sebagai contohnya yakni memperkenalkan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah. Bisa menjadi bagian dari pengembangan tadris. Selain itu juga, tadris meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yakni taklim. Taklim merupakan proses pembelajaran dan pemberian pengetahuan. Taklim ini juga mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu melalui berbagai metode dan pendekatan. Untuk pengertian dan pengembangan taklim itu mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Contohnya termasuk pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan pengajaran dan pemahaman mereka tentang Islam, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman siswa, serta pembentukan lingkungan belajar yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Untuk taklim, yakni secara istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada proses pembelajaran dan pendidikan dalam Islam. Ini mencakup segala upaya untuk mengajarkan, memahamkan, dan mendidik individu tentang ajaran-ajaran Islam, mulai dari pengetahuan agama hingga praktik kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks pendidikan, taklim melibatkan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk pemahaman dan karakter yang Islami pada individu. Yang ketiga yakni tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses pembinaan dan pengembangan kepribadian serta moral individu. Tarbiyah ini juga melibatkan pembentukan karakter, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk tarbiyah adalah konsep dalam Islam yang merujuk kepada pendidikan dan pembinaan moral, spiritual, dan sosial individu agar mencapai kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya termasuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, membimbing mereka untuk berbuat baik, mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang.
serta memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan tarbiyah secara efektif, individu dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Tarbiyah adalah proses pembinaan pendidikan dan pengembangan individu dalam Islam yang mencakup aspek-aspek moral, spiritual, dan sosial. Dan tarbiyah juga melibatkan pengajaran nilai-nilai agama, pembentukan karakter, dan penanaman sikap yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, tarbiyah adalah upaya untuk membentuk individu yang bertanggung jawab, berakhlak baik, dan taat kepada ajaran Islam. Jadi, ketiga konsep ini, tarbiyah, tadris, dan taklim, ketiga konsep ini saling melengkapi dalam membentuk pendidikan yang holistik dalam Islam. Yang kedua, yakni bagaimana tujuan objek urgensi dan materi pendidikan agama dalam Islam. Yang pertama yakni objek urgensi dan materi pendidikan agama Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Objek pendidikan agama Islam adalah manusia sebagai makhluk yang harus diberikan pembinaan dan pendidikan sesuai ajaran Islam. Jadi, urgensi pendidikan agama Islam terletak pada pentingnya memahami ajaran Islam untuk mengarahkan individu pada kehidupan yang bermakna, harmonis, dan beretika sesuai dengan tuntunan agama. Materi pendidikan agama Islam mencakup berbagai aspek seperti akidah atau keyakinan, ibadah, etika, hukum Islam, sejarah Islam, dan kajian-kajian tentang kehidupan sosial dan moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tujuan dari ketiga elemen ini adalah untuk menciptakan individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang Islam, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Dan yang terakhir yakni menjelaskan bagaimana cara Anda dalam membentuk kepribadian seorang muslim di zaman teknologi seperti sekarang, dan apa yang menjadi dasar atau acuan utama Anda dalam membentuk kepribadian seseorang muslim. Dalam membentuk kepribadian seorang muslim di zaman teknologi seperti sekarang, saya akan mengintegrasikan pendekatan yang mengakomodasikan tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi. Beberapa cara yang dapat dilakukan termasuk yang pertama, pemanfaatan teknologi yang bermakna. Menggunakan teknologi seperti aplikasi platform belajar daring dan konten Islam yang bermutu untuk menyebarkan pengetahuan agama, kajian Islam, dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Supervisi dan pembimbingan aktif menyediakan bimbingan dan pengawasan aktif terhadap penggunaan teknologi, terutama oleh generasi muda, untuk memastikan konten yang diakses sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua yakni pengembangan kesadaran digital. Mengajarkan pentingnya kesadaran digital dalam konteks kehidupan beragama, termasuk pemahaman tentang dampak sosial, etika dalam berkomunikasi, dan pentingnya menyaring informasi yang benar dari yang salah. Yang ketiga yakni penguatan komunitas online.
mendorong partisipasi dalam komunitas online yang mendukung praktek-praktek keagamaan, diskusi keislaman yang mendalam, dan pemberian dukungan moral. Dan yang selanjutnya yakni pendidikan keluarga. Untuk pendidikan keluarga ini yakni mengedepankan peran keluarga sebagai agen utama dalam pembentukan kepribadian Islam. Dengan memberikan pendidikan agama Islam, teladan yang baik, dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Dasar atau acuan pertama, acuan pertama saya dalam membentuk kepribadian seorang Muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini menjadi pedoman utama dalam memahami ajaran Islam, nilai-nilai moral, etika, dan tuntunan hidup yang sejalan. Dengan ajaran agama, saya juga mengacu pada pemikiran ulama dan tradisi keilmuan Islam yang telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.